Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, asal Rabbana tabaraka wa ta'ala azizana ilman nafi'an wa yarzuqana fahman taman wa amalan sholihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti fi Syarh Al-Jurumiyah. Dan kali ini kita akan menuntaskan pembahasan tauhid, ya, tinggal menyisakan bagian tamarin. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan tawabi yang terakhir, yaitu badal. Ya, silakan dibuka pada halaman 132, ya, bab tamarin. 6. Tafadhol, silakan dibaca soal yang pertama. Summa ajibhu. Bismillah. Al-awwalu do' khattan tahta at-tawkidi fil ayati at-taliyah. Alif wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, ya, silakan tentukan mana yang taukid pada jumlah di bawah. Nah, taukidnya adalah kullaha. Nah, alba wa'tuni bi ahlikum ajma'ina. Nah, Al-jim wa yakuna dinu kulluhu lillahi. Sampai ke nomor kedua. Asani itbit kalimata kullu dobton sahihan fil amsilati taliyati. Ya, baca aja, cukup baca aja, ya. Sudah kelihatan nanti lafaz kullunya dia i'rabnya apa. Nah, tafadhol. Al-hurufu kulluha mabniyatun. Nah, asanta. Terus insib al-maf'ulati kullaha. Nah, insib al-maf'ulati kullaha. Nama al-maf'ulat mansubun. Nah, al-bina'u mulazimu lil domairi kulliha. Nah, al-bina'u mulazimun lil domairi kulliha. Nah, masanta, ya, sahal. Akhiran asalis a'rib ma tahtahu khattun. Baiti. Ya, kata bait bisa bermakna darun, rumah. Bisa juga nanti bermakna bait syair, ya. Cuma nanti jamaknya beda. Kalau bait rumah nanti buyutun jamaknya, kalau bait syair nanti jamaknya abiyatun. Nam akhoka innaman la akhalahu kasa'in ilal hayja bi ghairi silahin. Ya, saudaramu selamanya seseorang yang tidak memiliki saudara seperti orang yang berusaha menuju pertempuran atau peperangan tanpa senjata. Nah, ini cukup kita i'rab yang di garis bawah saja, yaitu akhoka. Nah, nanti akhoka yang awal, nanti di i'rab maf'ulun bihi, ya, mansubun bi fi'lin mahdhufin. Dia mansub karena ada fi'il yang dihapus. Nanti akhirnya ilzam akhoka. Lazimilah saudaramu. Nah, ya, nanti masuk pada salah satu di antara usul-usul bahasa Arab. Ya, nanti kan ada usul istifham, ada usul syarat. Dan di antara juga ada tahdid dan ighraq. Nanti akhoka termasuk salah satu di antara usul-usul bahasa Arab. Nanti yang pertama seperti ini, di i'rab sebagai maf'ulun bihi dari fi'il yang mahdhuf. Nah, kemudian yang kedua kira-kira apa? Taukidun lafziyun. Ya, kita selesai dari bab taukid. Untuk taukid cukup mudah. Nah, tinggal hafalkan saja perangkat khususnya untuk yang taukid ma'nawi. Nah, idzan nantakil ila babit atali, bab atali, bab berikutnya tentang bab yang terakhir, yaitu badal. Rabi'an, tawabi yang keempat, al-badalu. Qala, berkata al-musannif, babul badali, ya, bab yang membicarakan tentang badal. Kata beliau,
idza ubdila ismun min ismin, yaitu apabila isim digantikan dengan isim, au fi'lun min fi'lin, atau isim menggantikan fi'il menggantikan fi'il lainnya. Ya tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, maka nanti isim atau fi'il yang datang belakangan, ya sang pengganti, ya badalnya, tabi'ahu, yaitu menggantikan isim yang sebelumnya atau fi'il sebelumnya, ya, mengikuti i'rabnya, ya, mengikuti i'rab dari fi'il atau isim yang datang sebelumnya, ya, yang bisa ia gantikan. Penjelasan dari pensyarah, asyarhu al-badalu ta'rifuhu, badal definisinya adalah huwa tabi'ul maqsudu bil hukmi, dia adalah tabi, ya, badal termasuk pengikut. Makanya tadi dikatakan oleh penulis dia mengikuti i'rab dari kata yang diikutinya, dan dalam hal ini dia bisa menggantikan secara makna kata yang ia gantikan tersebut. Maka dikatakan ubdila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin, ya, dia tabi al maqsudu bil hukmi, dan sebenarnya dia itulah yang dimaksud secara hukumnya, ya, dia pengikut tetapi justru dialah yang dimaksud. Makanya dia bisa menggantikan kata yang mendahuluinya, karena memang sebenarnya dialah yang dimaksud, ya, secara hukum kalimat. Bila wasitotin, ya, tanpa perantara, jadi antara dia dengan kata yang diikutinya, ya, matbu'nya itu tidak ada perantara, ya, berbeda dengan ataf kemarin. Catatan kaki, ya, maksud dari bila wasitotin ai bainahu wa baina matbu'ihi, yaitu antara dia dengan matbu'nya. Dan ini ada dua istilah. Kata yang mengikuti atau yang bisa menggantikan kata yang diikutinya itu namanya badal i'rabnya. Adapun kata yang diikuti yaitu matbu'nya nanti istilahnya mubdal minhu. Ya, kemarin pada na'at ada na'at dan man'ut, pada bab ataf ada ma'tuf dan ma'tuf alaih diperantara oleh huruf ataf antara keduanya. Kemudian pada bab taukid ada taukid dan mu'akkadnya. Nah, ada sekarang pada bab badal nanti ada istilah badal itu tabi'nya, mubdal minhu itu matbu'nya. Maka dengan perkataan beliau bila wasitotin fa kharajal ma'tufu bi harfil atfi, maka tentunya ini sudah bukan ataf lagi, ya, tidak termasuk di antara penjelasan ini, yaitu ma'tuf, ya, tidak termasuk di antara ini adalah ma'tuf, ya. Kemudian beliau memberikan contoh, misaluhu adalah khalifatu Umaru, ya, sang khalifah yaitu Umar, ya, telah berbuat adil, ya, adalah khalifatu Umaru. Maka i'rabnya adalah fi'lun madin, ya, mabnun alal fathi. Kemudian setelah itu al khalifatu, ya, isim marfu datang setelah fi'il ma'lum, maka, ya, tentunya i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Nah, setelah al khalifatu didatangkan kata Umar, dan Umar itu ya, yang dimaksud adalah, ya, sang khalifah itu sendiri, atau sebaliknya sang khalifah, ya, Umar tersebut al khalifatu. Cuman di sini sebenarnya yang dimaksud adalah Umar. Nah, dia adalah badal dari al-khalifah, ya. Umaru badalun minal khalifati tabi'un lahu fi i'rabihi. Umar adalah badal untuk kata khalifah. Nah, dia adalah tabi' bagi mubdal minhunya yaitu al-khalifah, dan dia mengikuti i'rabnya. Waqad ata tafsiran wa tabyinan lahu. Dan kata Umar di sini datang tafsiran wa tabyinan lahu, dalam rangka menafsirkan atau menjelaskan kata yang ia ikuti yaitu al-khalifah. Kenapa? Nah, meskipun khalifah ini sudah ma'rifah, sudah tertentu, jadi maksudnya sudah si ini, khalifah yang ini, tetapi orang yang benar bisa jadi
ihtimal dalam benak mereka, khalifah yang mana adalah khalifatu, kan katakan sang khalifah ini berbuat adil. Maka bisa Ali, bisa Abu Bakar atau khalifah yang lain, dan tidak semua khalifah itu kan berbuat adil. Kenyataannya ada di antara khalifah dalam sejarah yang juga ya, tidak sempurna. Nah, kemudian didatangkan kata Umar yang menjelaskan bahwasanya khalifah yang berbuat adil ini ya, dalam kalimat tersebut yang dimaksud adalah Umar, ya, tafsiran wa tabyinan lahu. Maka wahwal maksudu bil hukmi, maka dalam kalimat tersebut sebenarnya dimaksud berbuat adil ya si Umar ini maksudnya tabi'u al maksudu bil hukmi, ya, wahwa al adlu, dialah yang dihukumi dalam kalimat tersebut, al adlu, dihukumi dengan keadilan. Nah, padahal itu tapi al maksudu bil hukmi, ya, meskipun kalimatnya adal khalifatu Umaru, tapi sebenarnya poin yang dimaksud itu adalah telah berbuat adil sang khalifah. Siapa yang dimaksud sang khalifah ini? Sang khalifah tersebut ya Umar. Dan dia disebut badal karena kalau kita hapus khalifahnya, maka Umar ini bisa mengartikan adalah Umaru, ya, tidak merusak makna. Ya, adalah khalifatu Umaru, ya, adalah Umaru, ya, sama saja. Wa inna ma dzukira lafdzul khalifati al-mubdal minhu, dan sesungguhnya lafaz khalifah yaitu mubdal minhunya itu disebutkan tamhidan, ya, sebagai tamhid, ya, pengantar, ya, tapi dan maksudnya ya sebagai pengantar saja, pemula, pengantar kalimat, tetapi yang dimaksud itu Umarnya, maksudnya tamhidan demikian. Ya, telah datang sang khalifah yaitu Umar, ya, Umar lah yang datang. Dan ini adalah contoh dari pensyarah badal isim dengan isim. Kemudian pada catatan kaki waqad yubdalul fi'lu minal fi'li, dia juga nanti fi'il itu badal bagi fi'il yang lain. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Man yaf'al dzalika yalqa asaman." Barang siapa yang berbuat demikian, maka ia akan menjumpai dosa-dosa yang banyak. Itu aflahu al-azab, ya, didapatkan kenakan baginya azab-azab, hukuman. Nah, kata yudo'af di sini adalah badal, ya, badal bagi kata yalqa. Yalqa di situ majzum sebagai kalimat jawab karena ada man syartiyah, yalqa asaman, ya, tapi tanda jazamnya itu hadful akhir, ya, hadful akhir kita lihat dari harokat akhirnya yang berfathah dari lakia yalqa. Kemudian setelah itu ada yudha'af, ya, dia juga majzum, ya. Fi'il ini mengikuti i'rab fi'il sebelumnya. Nah, ini contoh di mana fi'il adalah badal bagi fi'il yang lain. Nah, ya, intinya itulah badal, ya. Sebenarnya yang dimaksud adalah kata yang datang setelahnya, yaitu badalnya, bukan mubdal minhunya. Nah, dengan demikian maka badal itu sebenarnya bisa menggantikan posisi mubdal minhu, karena dialah yang dimaksud dan hal itu tidak merusak makna. Ya, insyaallah cukup jelas itu pengantarnya. Sekarang macam-macam badal. Ya, anwa'ul badal, ya, macam-macam badal. Qala al-musannifu, penulis rahimahullah mengatakan bahwa arba'atu aksamin, ya, badal itu ada 4 macam. Ya, badalul syai' minasyai', ya, badal syai' minasyai', atau sering disebut sebagai badal kulli minal kulli, dan wa badalul ba'dhi minal kulli. Jadi kalau badal kulli minal kulli atau syai' minasyai', ya, keseluruhan terhadap keseluruhan, ya, bisa mengartikan secara keseluruhan. Badal ba'dhi minal kulli, ya, badal sebagian terhadap keseluruhan. Dan badalul istimal, ya, badalul istimal, ya, juga termasuk badal dia yang ketiga di sini. Nah, maksudnya istimal itu nanti dia mencakup, ya, terkait antara badal dengan mubdal minhunya, itu ada cakupan atau kaitan.
Kemudian yang keempat badal ghalati. Ya, badal ghalat ya, badal yang ghalat maknanya salah. Ya, nanti maksudnya badal ghalat ini digunakan untuk meralat. Nahu qali, misalnya contohnya seperti dalam ucapan qama Zaidun akhuka. Zaid yaitu saudaramu berdiri. Nah, ini adalah contoh untuk badal syai', badal syai' minas syai', ya, badal kuli minal kuli. Maka di sini akhuka dan Zaidun ini hakikatnya memang zatnya sama. Ya, utuh akhuka ini adalah Zaid juga. Wa akaltu ragifa thuluthahu. Nah, saya telah makan ragif ya, roti thuluthahu, nah, sepertiganya. Nah, ini contoh untuk badal ba'di minal kulli, di mana yang dimakan adalah sepertiga dari roti. Maka badalnya itu tidak utuh seutuhnya merupakan zatnya mubdal minhu, tetapi hanya sebagiannya saja, maka namanya ba'di minal kulli. Ya, thuluthahu dengan ragifa ini kan tidak sama. Saya telah makan roti tersebut sepertiganya. Maka kata thuluthahu di sini adalah badalnya ba'di minal kulli. Serta wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Ya, Zaid itu bermanfaat untuk saya, yaitu ilmunya. Ya, Zaid bermanfaat, memberi saya manfaat, yaitu ilmunya Zaid. Maka badalnya itu ilmuhu bukanlah bagian dari zatnya Zaid secara hakikat, tetapi berkaitan, ya, sesuatu yang berkaitan dengan Zaid. Maka ini namanya badal istimal. Ya, bukan zatnya Zaid seluruhnya ataupun sebagiannya, bukan. Nah, nafa'ani Zaidun ilmuhu contoh untuk badal istimal. Wa ra'aitu Zaidan al-farosa, dan aku melihat Zaid al-farosa, kuda. Nah, di sini aratta antakula al-farosa. Nah, sebenarnya engkau ingin mengatakan al-farosa, kuda. Faghalita, tetapi engkau keliru mengatakan bukan faros di situ. Ya, maksudnya demikian. Malahan mengatakan ra'aitu Zaidan. Nah, fa'abdalta Zaidan minhu. Maka engkau ikutkan badal di situ dari Zaid. Pengennya ngomong al-farosa, tetapi malah abdalta Zaidan minhu. Kita malah mengatakan ra'aitu Zaidan. Maka kemudian setelah kita menyadari kesalahan, kita katakan al-farosa. Nah, nanti kalau kata seperti ini adalah contoh merupakan badal ghalat untuk meralat. Maka terjemahnya ra'aitu Zaidan al-farosa. Saya telah melihat Zaid kuda, ya, untuk meralat. Maka namanya badal ghalat, ya, karena dia misalnya ada kesalahan yang benar-benar itu salah ucap, kemudian didatangkan badal untuk meralatnya. Nah, ya, ada 4 macam badal dan contohnya. Insya Allah itu sudah cukup jelas, tapi nanti ada penjelasannya supaya lebih gamblang lagi. Nah, ayat yang pertama, badalu syai' minasyai'. Kata beliau, ai badalu syai'in minasyai'in musawin lahu fil makna. Itu badal dari sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Musawin lahu, yang sama atau sebanding dengan perkara yang pertama tadi, menggantikan suatu perkara dengan perkara yang lain, tetapi ini sama, sebanding dengan yang perkara yang pertama tadi, ya, isim dengan isim atau fi'il dengan fi'il. Fil makna, ya, secara makna, ya, bukan lafaz yang sama tetapi lafaz yang lain, tetapi maknanya sama. Nah, dalam hal apa? Bi antakuna dzatul badali hiya dzatul mubdali minhu. Dalam hal bahwasanya zatnya antara badal dengan zat dari mubdal minhu, ya, tapi dengan madhu'nya itu sebenarnya sama. Ya, musawin lahum fil makna, maksudnya badalnya ini dengan mubdal minhunya maksudnya adalah menunjuk pada perkara yang sama.
Wa yusamma indal jumhur badala kullin min kullin. Dan punya nama lain, ya. Kalau jumhurnya badal kullin min kullin atau min kulli minal kulli. Nah, ini contohnya misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqimah. Ya, tunjuklah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang orang-orang yang Kau beri nikmat. Fa kalimatu sirata atsaniyatu, maka kata yang pertama dari sirat di situ, ya kata yang kedua, kata yang kedua dari kata sirat di situ, ya badalu kullin, adalah badal kulli, ya badal keseluruhan, menggantikan keseluruhan dari kata asirat al-ula, min asirati al-ula atau sirata al-ula, dari kata sirat yang pertama, yang menggantikan secara utuh. Bahwasanya sirat al-mustaqim itu ya adalah sirat alladzina an'amta 'alaihim. Nah, beda ungkapan tetapi maksudnya menuju pada jalan yang sama. Ya, jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nah, li'anna siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim, karena sesungguhnya jalan orang ya yang Allah berikan nikmat, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat, huwa ainuhu siratul mustaqimah. Ya, maksudnya ya dia itulah yang merupakan sirat al-mustaqim yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Ya sama. Nah, siratal mustaqim ya itulah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Beda ungkapan tetapi maksudnya adalah maksud yang sama. Ya, bisa menggantikan secara utuh kata sebelumnya tanpa merubah maksudnya. Maka ini namanya badal kullin minal kulli. Ya, bisa menggantikan kata sebelumnya. Ya, badal ini bisa menggantikan mubdal minhunya secara keseluruhan. Nah, contoh yang lainnya misalnya koma Zaidun akhuka. Zaid yaitu saudaramu telah berdiri. Maka kalimatu akhuka, kata akhuka, badalun min Zaidin, adalah badal bagi kata Zaid. Ya, dalam hal ini badal kullin minal kulli. Kenapa? Karena akhuka, saudaramu, ya pada hakikatnya ya si Zaid itu sendiri. Ya, Zaid adalah saudaramu. Maka karena maksudnya sama, ya akhuka maksudnya adalah si ini dan Zaid juga sama, si itu juga. Maka ini pada hakikatnya ya, perkara yang sama dan bisa saling menggantikan ungkapan ini secara utuh. Ya, akhuka itu si Zaid, Zaid juga si akhuka tadi. Ya, li'annal akha huwa nafsu Zaidin. Ya, karena sang saudara laki-laki tadi ya maksudnya adalah Zaid itu sendiri. Maka yang seperti namanya badal kuli minal kuli. Ya, antara badalnya itu pada hakikatnya adalah perkara yang sama, zat yang sama dengan mubdal minhunya. Maka bisa mengartikan secara keseluruhan terhadap mubdal minhu. Namanya badal kuli minal kuli. Ya, yang mana antara badal dengan mubdal minhunya itu merujuk pada secara hakikatnya perkara yang sama, zat yang sama. Nah, al-ghalat. Nahu umil laila illa qalila nisfahu fakalimatu nisfahu badalu ba'din minal laili lianna nisfa juz'un minal laili wa nahu qawlika akaltu ar-ragifa thuluthahu wa a'jabani zaidun yaduhu fakullun min thalathahu thuluthahu wa yaduhu badalu ba'din min kullin. Nah, ini badal yang kedua, badal ba'din min kullin, ya. Yang namanya badal al-ba'di minal kulli. Wa huwa ayyakuna fihi al-badalu juz'an minal mubdali minhu. Ya, badal ba'di minal kulli yaitu di mana di dalamnya badal, ya kata yang menjadi badal juz'an adalah bagian dari mubdal minhunya. Nah, ini berbeda dengan tadi badal ba'di minal kulli. Pada badal ba'di minal kulli, ya, badal itu ya sejatinya adalah mubdal minhunya. Ya, badal itu hakikatnya adalah juga sama dengan mubdal minhunya.
Adapun pada badal ba'di minal kulli ya hampir sama. Hanya saja kali ini bukanlah secara keseluruhannya sebagai badal bagi mubdal minhunya, tetapi tabi'nya, kata yang datang belakang itu hanya merupakan makanya namanya badal ba'di minal kulli, karena tidak bisa menggantikan ya, karena badal tidak bisa menggantikan mubdal minhu secara keseluruhan, sebab badal hanyalah sebagian atau bagian dari mubdal minhu ya, bukan mubdal minhu secara keseluruhannya, tetapi hanyalah sebagiannya. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qumil laila illa qalilan nisfahu." Ya, bangunlah, bangkitlah ya, pada malam hari ya, kecuali sedikit. Ya, nisfahu ya, separuhnya atau separuh malam. Maka kalimatun nisfahu, ya, kata nisfahu di sini kita lihat dia datangnya belakangan, didahului oleh isim yang i'rabnya sama dengannya. Dan nisfah ini kalau kita bandingkan dengan alail, maka nisfahu ini badal ba'di minal laili. Nah, dia badal ba'dinnya dari kata al-lail. Maksudnya sama, yaitu bangunnya pada malam hari tetapi tidak pada keseluruhannya. Ya, tidak pada seluruh malam, tetapi nisfahu ya, sebagiannya saja. Nah, separuhnya juga bisa. Maka ini kata nisfahu bukanlah malam keseluruhan, tetapi hanyalah sebagian dari malamnya, separuhnya saja. Maka ini namanya badal ba'din minal kulli. Nah, kenapa? Li'annan nisfa juz'un minal laili, karena yang namanya nisaf ya, separuh itu hanyalah juz'un, hanya sebagian minal laili dari malam. Ya, separuh malam kan bukan seluruh malam, tetapi hanya sebagian malam. Maka tentunya nisfau di sini tidak bisa menggantikan malam seutuhnya. Beda dengan tadi, koma akhuka dan zat ini adalah perkara yang sama, maka akhuka bisa digantikan oleh kata zaid karena sama hakikatnya. Ya, saling bisa menggantikan. Adapun di sini maka kata nisfahu tidak bisa menggantikan kata al-lail secara utuh, tetapi hanya sebagiannya saja ya, mananya hanya sebagian saja. Itulah badal ba'di minal kulli. Contoh lainnya misalnya akaltu raghifa thulutsahu, saya makan raghifa thulutsahu, saya makan roti tersebut sepertiganya. Ini adalah badal ba'di minal kulli juga, karena badalnya adalah sebagian saja, juz'an ya, sebagian dari roghifnya ya, bukan seluruh rotinya, tetapi thulutsahu ya, sepertiga roti. Maka ini boleh kita katakan saya makan sepertiga roti ya, akaltu thulutsa ar-raghif. Bisa menggantikan, tidak mengubah mananya, maka dia adalah badal. Cuma dalam hal ini badalnya itu hanyalah sebagian dari mubdal minhu ya, thulutsahu sepertiga roti itu hanyalah sebagian dari ar-raghif seutuhnya. Nah, namanya badal ba'di minal kulli. Contoh lainnya ajabani zaidun yaduhu. Zaid itu yaitu tangannya mengherankan saya. Ya, bukan zaidnya secara keseluruhan, tetapi yaduhu ya, tangannya. Yang mana tangan ini tidak bisa menggantikan zaid secara keseluruhan, karena dia cuma bagian dari zaidnya, ini sebagian dari zatnya zaid. Fakulun min thulutsahu wa yaduhu. Maka masing-masing kata dari contoh-contoh tadi seperti nisfahu, thulutsahu, kemudian juga ada yaduhu di sini. Badalu ba'din min kullin. Ya, sama seperti badal kulli minal kulli, hanya bedanya untuk badal ba'di minal kulli dipersyaratkan bahwasanya badalnya itu adalah bagian dari mubdal minhu, hanya sebagiannya saja, sebagian dari zatnya atau hakikatnya mubdal minhu. Naam. Asalif, law samata yumkin an taqra.
Bismillah. As-salisu badal istimali wa huwa an yakuna bainal badali wa dalinhu irtibatun irtibatun bighairi al-juz'iyyati wa kulliyati. Nahu qaulika nafa'ani Zaidun ilmuhu wa a'jabani Bakrun thawbuhu. Fakullun min ilmuhu wa thawbuhu badalu istimalin wal badalu huna laisa huwal mubdala minhu kama huwa fi badali kullin min kullin wa laisa juz'an hakikiyan minal mubdali minhu kama huwa fi badali ba'din min kullin. Naam. Asal itu yang ketiga, badalul istimal adalah badal istimal. Wa huwa ayakuna bainal badali wal mubdali minhu irtibatun, ya, irtibatun bi ghairil juz'iyyati wal kulliyati. Badal istimal adalah badal di mana antara badal dengan mubdal minhunya ini ada keterkaitan, tetapi keterkaitan ini bi ghairi al-juz'iyyati wal kulliyati, ya, enggak ada kaitannya dengan sifat keseluruhannya atau kesebagiannya. Sebagaimana pada badal kulli minal kulli, ya, berkaitan dengan keseluruhannya, kulliyahnya sebagiannya, juz'iyahnya. Ya, badal dengan mubdal minhunya dalam badal istimal itu juga ada keterkaitan, tetapi bukan pada aspek juz'iyah atau kulliyah, ya, sebagian atau keseluruhannya, bukan. Tapi di luar itu, ya, misalnya dalam ungkapan nafa'ani Zaidun ilmuhu, ya, Zaid yaitu ilmunya memberi manfaat saya. Wa ajabani Bakrun thawbuhu, ya, Bakr yaitu bajunya telah membuat saya kagum atau heran. Maka di sini kata ilmuhu serta thawbuhu itu adalah badal untuk kata sebelumnya, ya, ilmuhu adalah badalnya Zaid, thawbuhu adalah badal untuk Bakar. Misalnya badal nafa'ani Zaidun ilmuhu, maka antara ilmuhu dengan Zaid, yaitu antara badal dengan mubdal minhunya ada kaitan. Tetapi di sini hanya kaitan saja yang di luar aspek keseluruhan maupun kesebagian. Ilmuhu bukanlah zatnya Zaid secara keseluruhan, sebagiannya pun saja juga tidak, tapi hanya yang berkaitan dengan Zaid, sesuatu yang dimiliki Zaid tapi bukan pada zatnya Zaid itu sendiri. Jadi pula pada tatabu dengan Bakrun. Kemudian musyarah mengatakan fakullun min ilmuhu wa thawbuhu, maka masing-masing kata yaitu ilmu serta thawbuhu badalul istimal adalah badal istimal. Wal badalu huna, dan badal di sini laisa huwal mubdala minhu, ya, badalnya secara hakikat bukanlah mubdal minhunya, ya, badalnya itu secara hakikat bukanlah mubdal minhu. Kama huwa fi badali kullin min kullin, berbeda dengan pada badal kullin min kullin yang merupakan, kalau pada badal kullin min kullin, ya, badalnya itu ya mubdal minhunya, sama maksudnya. Walaysa juz'an hakikiyan minal mubdali minhu, dan pada badal istimal badal bukanlah bagian secara hakiki dari mubdal minhunya, ya, bukan bagian dari zatnya mubdal minhu. Kama huwa fi badali ba'din min kullin, ya, berbeda dengan badal ba'din min kullin yang di situ malah badalnya adalah bagian dari zatnya mubdal minhu. Maka badal istimal ini adalah sesuatu di luar zatnya mubdal minhu, bukan keseluruhannya, sebagiannya pun juga bukan, yang nggak ada kaitan dengan juz'iyah atau kulliyah, tapi di luar itu, hanya saja masih terikat, ya. Maka istimal namanya karena dia tercakup, ya, masih tercakup dengan mubdal minhunya, tetapi ya sesuatu di luar mubdal minhu. Maka ini namanya badal istimal, ya, Zaid ilmunya,
Maka ilmu di sini masih berkaitan dengan zaid, tetapi bukan zatnya zaid secara hakiki. Demikian pula bakrun saubuhu, ya bajunya bakar. Nah, maka saubuhu, bajunya ini berkaitan dengan bakar karena ini memang bajunya bakar, tapi bukanlah zatnya atau bagiannya dari bakar. Nah, yaitu badal kuli minal kuli, badal ba'din minal kuli, serta badal istimal. Ini adalah badal yang pokok yang ketiga ini. Adapun yang keempat nanti dia badal ya, yang tidak terlalu pokok karena dia tidak mungkin ada pada tulisan. Dia nanti hanya ada pada ucapan. Nah, tafadhol Rafi, Wasil yang terakhir. Bismillah. Ar-rabi'u badalul ghalati ay badalun anil lafzi alladhi huwa ghalatun wa huwa al-mubdalu minhu. Mithlu qawlika ra'aitu Zaidan al-farasa. Aradta an taqula ra'aitu al-farasa. Faghalatta faqulta Zaidan thumma nataqta bisawwabi faqulta al-farasa. Wal ahsanu fi hadha am ta'tiya ma'ahu bi bal fatakulu ra'aitu Zaidan balil farasa. Nah, yang keempat badalul ghalat. Ai badalun anil lafzi alladhi huwa ghalatun wa huwa al-mubdalu minhu. Ya, badal ghalat adalah badal terhadap lafaz yang merupakan kekeliruan atau kesalahan. Itu dia adalah yang salah di sini adalah mubdal minhu-nya. Maksudnya misalnya dalam ucapan ra'aitu Zaidan al-farasa, ya sudah disebutkan tadi. Ya, maksudnya arata an taqula ra'aitul farasa. Sebenarnya engkau ingin mengatakan saya melihat kuda. Fawalita, tapi engkau keliru, salah. Fakulta, salah ucap, malah mengatakan ra'aitu Zaidan. Nah, semua nakukta biswabi. Kemudian setelah itu karena salah ucap maka kita melanjutkannya dengan mengatakan sesuatu yang memang sebenarnya dimaksud, ya sawab yang benar. Fakulta al-farosa, ya ra'aitu al-farosa, ra'aitu Zaidan al-farosa, ya pertamanya mengatakan ra'aitu Zaidan padahal maksudnya al-farosa, maka setelah itu langsung didatangkan lafaz yang dimaksud sebenarnya yaitu al-farosa untuk meralat kata sebelumnya. Nah, padahal seperti ini namanya badal ghalat karena dia muncul karena adanya kekeliruan, salah ucap. Kemudian didatangkan lafaz berikutnya yaitu badalnya untuk menggantikannya. Ya. Menggantikan yang keliru tadi dengan yang sebenarnya dimaksud. Nah, ini kadang-kadang punya nama lain, ada yang menggunakan badal ghalat, ada yang namanya badal nisyan. Ya, salah ucap tapi karena lupa. Ya, misalnya tadi misalnya seperti ini juga sama contohnya bisa ra'aitu Zaid dan saya melihat Zaid. Baru ingat ternyata sebenarnya yang ia lihat bukanlah Zaid tapi al-farasa, ya sama. Intinya padahal itu dalam rangka meralat mubdal minhunya, ya mubdal minhunya adalah kekeliruan, ya. Salah ucap atau salah ingat atau yang lain. Dan ini karena itu dalam teks-teks, karena kalau dalam teks kan ketika tadi kesalahan langsung dihapus, langsung dicoret, kemudian datang yang benar. Maka tidak ada, maka adanya itu ada bentuk verbal dalam bentuk tulisan. Nah, ini adalah 4 macam badal. Ya, badal kuli minal kuli, maka badal itu keseluruhan dari mubdal minhu, ya sama. Badal ba'din minal kuli, ya, badalnya adalah sebagian dari zatnya mubdal minhu. Kemudian ada badal istimal, maka ini badalnya ya bukanlah zatnya mubdal minhu, bukan pula sebagiannya, tapi di luar itu, ya badalnya masih berkaitan, ya masih tercakup oleh mubdal minhunya. Selain yang keempat, badal ghalat ini untuk meralat, ya, di mana mubdal minhunya adalah salah sebut, kemudian badalnya itu didatangkan untuk
meralatnya. Nah, yes, intahaina. Kemudian ada tambahan dari pensyarah. Kata beliau, wal asanu fi hadza an ta'tiya ma'ahu bibal. Ya, pada kasus seperti ini ketika kita salah mengucapkan, maka menurut beliau, menurut pensyarah, itu lebih bagus kalau kita menggunakan kata bal, ya, huruf bal, sehingga kalimatnya menjadi ra'aitu Zaidan bal al-farasa. Ya, karena di sini bal kan kemarin mengandung makna idrab, ya, memalingkan perhatian dari kata sebelumnya terhadap kata setelahnya, ya, memalingkan hukum yang terdapat pada kata sebelum bal kepada kata setelahnya, ya. Maka ini mirip, ya, ra'aitu Zaidan bal al-farasa, maka saya melihat Zaid, tetapi al-faras, ya, kuda, maka Zaidan sudah diabaikan, hukumnya dipindah kepada yang dilihat itu adalah al-farasnya. Ini menurut pendapatnya sang penulis, pensyarah. Tetapi di sini nanti maka kata al-farasa, jika sudah ada kata bal sebelumnya, maka tidak bisa diirab sebagai badal. Ya, kata beliau memang bagus, sebaiknya ketika dalam keadaan seperti ini kita menggunakan kata bal. Tapi kalau sudah menggunakan kata bal, maka i'rabnya sudah bukan badal lagi. Nanti apa? Ya, ma'tuf. Ya. Karena bal ini termasuk huruf ataf. Ya, nanti kalau ra'aitu Zaidan al-farasa, Zaidan itu mubdal minhu, ya, maf'ulun bihi sebagai juga mubdal minhu, kemudian al-farasanya badal. Tapi kalau pakai bal, ra'aitu Zaidan bal al-farasa, maka Zaidan itu maf'ulun bihi, bal yang huruf ataf, al-farasa ma'tuf mansub. Pada bagian bawah ada catatan yang cukup penting dan faedah-faedah. Yang pertama, badal kullin min kullin sama Ibnu Malikin al-badal al-mutabiqa. Ya, badal kullin min kullin juga punya nama lain lagi selain tadi. Kalau sang penulis mengatakan pada syai' min syai', kemudian jumhur lebih sering menggunakan istilah badal kullin min kullin, maka Ibnu Malik itu menamakan badal seperti ini badal mutabiq. Ya, punya beberapa nama. Kenapa alasannya beliau menyebutkan badal mutabiq? Karena alasannya liwuqu'ihi bismillah ta'ala. Karena badal bisa juga dijumpai pada lafaz isim Allah, ya, nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ila siratil azizil hamidi Allahi. Maka di sini lafzul jalalah adalah badal untuk lafaz al-aziz. Tapi di sini mungkin dipandang kurang baik kalau kita mengatakan lafzul jalalah badal kulli min kullin. Ya, wallahu alam maksudnya, tetapi yang jelas sudut pandang di sini penggunaan istilah badal mutabiq itu digunakan karena dipandang lebih baik daripada badal kulli min kullin. Ya, dalam hal ini dari kasus tadi la yuqalu badalu kullin min kullin, ya, tidak dikatakan badal kullin min kullin, tetapi badal mutabiq, ya. Ya, intinya sama, ya, cuma beda istilah saja. Kemudian yang kedua, min mawadi badal syai' min syai', di antara tempat-tempat terdapat badal syai' min syai' atau badal mutabiq, ya, sering dijumpai pada pertama al-ismu dhahir, ya, pada isim dhahir al-mu'arrafu bi al, yang dilekati atau ditakrif dengan alif lam al, pada ismil isyarati, setelah datangnya isim isyarah. Kalau ada isim dhahir pada alif lam datang setelah isim isyarah, maka kemungkinan dia adalah badal mutabiq. Seperti dalam firman Allah, wala taqraba hadhihi syajarati, maka syajarati ini adalah badal untuk hadhihi. Apalagi kalau misalnya nanti isim dhahir tersebut adalah isim jamid, maka datang setelah isim isyarah, maka dia badal, ya, badal kulli min kulli. Yang kedua, di tempat lain misalnya seperti pada kata yang terletak setelah kunyah, ya, alismu ba'dal kunyati,
Misalnya dalam kalimat radhiyallahu an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi. Semoga Allah meridhai Abu Hafs, ya Abi Hafsin, yaitu Umar. Ya, Abi Hafsin adalah nama kunyah. Ketika ada isim alam datang setelah nama kunyah, maka boleh kita i'rab sebagai badal kulin min kulin. Atau kalau bukan kunyah, sama juga misalnya ada kata atau isim datang setelah laqab, ya, setelah gelar atau julukan. Misalnya rahimallahu Zainal Abidin Ali Yabna Al-Hasib Al-Husaini. Ya, semoga Allah merahmati Zainal Abidin, yaitu Ali bin Husain. Maka Ali di sini adalah badal dari Zainal Abidin, ya. Zainal Abidin itu adalah laqab bagi Ali, maka akhirnya sama, maka boleh di-i'rab sebagai badal kulin min kulin. Nah, ya selesai dari materi berkaitan badal, ya, tinggal contoh kalimat dan i'rab serta tamarin. Contoh kalimat terdapat badal serta cara mengi'rabnya. Ya, syahidnya misalnya pada kata sirat yang kedua, ya siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka syarat tersebut badalu kulin min kulin mansubun, ya, dia mansub karena modal minhunya yaitu asirata itu mansub, nah, sebagai maf'ulun bihi, maka badalnya juga ikut mansub. Wa alamatun nasbil fathatu dhahiratu ala akhirih. Nah, kemudian pada contoh yang kedua yaitu badalnya adalah nisfahu, ya, badalnya adalah nisfahu. Maka i'rabnya, ya, badalu ba'din min kullin mansubun. Dia di sini juga mansub sebabnya, ya, mubdal minhunya yaitu al-laila itu mansub sebagai maf'ulun bihi, maka badalnya ikut mansub. Wa alamatun nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Itu contoh untuk mengi'rab badal. Nah, dan pada dasarnya tidak perlu menyebutkan jenis badalnya ketika mengi'rab. Ya, cukup katakan kedudukannya dia adalah badal, i'rabnya apa, kemudian sebutkan tanda i'rabnya. Dan kalau kita perhatikan contoh-contoh semuanya, ya, untuk perhatikan perbedaan antara contoh badal kulli min kullin, badal ba'din min kullin, badal istimal. Maka akan antum dapati bahwasanya untuk badal ba'din min kullin atau badal istimal, maka nanti badalnya itu nanti umumnya diberi domir, ya, diberi domir yang kembali kepada mubdal minhunya, ya, karena badalnya ketika badal ba'din min kullin atau badal istimal itu sesuatu yang berkaitan dengan mubdal minhunya. Dalam hal ini kalau badal ba'din min kullin itu dia adalah bagian dari mubdal minhu, ya, dia bukan mubdal minhunya secara utuh tetapi sebagian darinya, ya, bagian dari mubdal minhu. Maka diikat antara badal dengan mubdal minhu dengan domir. Apalagi badal istimal, nah, dia bukan bagian, bahkan bukan mubdal minhunya sama sekali. Nah, secara hakikat dia adalah sesuatu yang lain, tapi masih berkaitan. Maka untuk mengikat antara badal dengan mubdal minhunya pada badal istimal juga nanti disandarkan kepada domir yang kembali kepada mubdal minhu. Adapun pada badal kulin min kulin maka tidak perlu, karena hakikatnya badal, ya, dan mubdal minhu menunjuk pada perkara yang sama, pada zat yang sama. Nah, demikian yang mungkin bisa kita sampaikan pada kita masih menyisakan pada bab tamarin. Nanti silakan dibaca kemudian coba untuk dikejarkan. Dan pada pertemuan yang lalu sempat ada pertanyaan berkaitan dengan ma'arif, ya, isim-isim ma'rifah, kenapa perlu ada urutannya. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kafaitu jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wa juhdikum, nafa'ana iyyakum bima qad qara'na wa darasna, nahtatimu bi qira'ati kafaratil majalis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi